Kenalkan, nama saya Hana Apriani Faktahan dengan NIM 411221171. Kalau saya Nasional Alam akan mempresentasikan tentang PT Temas terbuka dengan kode Temas yang saya rekomendasikan untuk hal bertahan. PT Temas merupakan perusahaan yang menyediakan jasa pengiriman kargo melalui laut yang didirikan pada bulan September 1987. Operasi komersialnya dimulai pada tahun 1988, kemudian melakukan IPO pada tahun 2003. Awalnya perusahaan menggunakan kapal sewaan untuk menjalankan bisnisnya. Sering berkembangnya perusahaan dengan memperluas armada dan jangkauan layanannya, saat ini menggunakan armada kapal modern dan memiliki fasilitas pelabuhan sendiri. Kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha jasa transportasi, khususnya menyediakan jasa pengiriman barang dalam peti kemas. Komoditas barang yang diangkut antara lain bahan-bahan kebutuhan pokok, semen, kendaraan bermotor, bahan bangunan, barang elektronik, makanan minuman, obat-obatan, dan lain-lain yang dikemas dan dimuat ke dalam peti kemas. Transportasi laut tersebut melayani beberapa pelabuhan-pelabuhan besar dan kecil di Indonesia. Selanjutnya analisis ekonomi dan global dan lokal dari PT Temas. Perdagangan global mengalami pemulihan pasca pandemi, namun fluktuasi harga energi dan ketegangan geopolitik mengganggu kestabilitasan pasar pelayaran internasional. Harga bahan bakar global yang cenderung meningkat dapat mempengaruhi biaya operasional perusahaan pelayaran. Fluktuasi harga ini diikuti oleh perubahan tarif angkutan yang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan pelayaran. Emas berada dalam kondisi keuangan yang semakin baik, yang berdampak positif pada ekonomi lokal melalui berbagai saluran. Peningkatan likuiditas dan solvabilitas sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi wilayah operasional emas. Selanjutnya, pendapatan daripada PT Temas. Pertumbuhan yang signifikan terlihat pada tahun 2019 sampai 2023. Terlihat pertumbuhan pendapatan yang mencapai puncak pada tahun 2022. Setelah itu mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2023. Pada periode 2019 sampai 2023, laba bersih menunjukkan volatilitas yang signifikan. Begitu juga pada net profit margin, EBITDA, dan earning per share menunjukkan volatilitas yang signifikan sehingga sama dengan tren laba bersih. Periode 5 tahun terakhir juga menunjukkan volatilitas yang signifikan pada ROA dan serupa dengan tren metrik profitabilitas lainnya. Berikut ini analisis rasio keuangan. Kinerja PT Temas menunjukkan transformasi signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah periode sulit di tahun 2019 dan 2020. Likuiditas perusahaan mengalami peningkatan pesat dalam likuiditas dengan rasio lancar, cepat, dan kas yang menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola arus kas dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Efisiensi penggunaan aset membaik, terutama dalam perputaran, persediaan, dan aset tepat. Meskipun ada fluktuasi pada hasil aktivitas, ini menunjukkan potensi untuk perbaikan lebih lanjut dalam pengelolaan aset. Solvabilitas struktur permodalan juga membaik dengan penurunan hasil utang terhadap total aset dan peningkatan equity multiplier. Menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah daripada utang yang mengurangi risiko keuangan perusahaan. Hasil perhitungan Z-score, perusahaan sehat secara finansial dan memiliki prospek yang cerah di masa depan. Perhitungan EVA pada PT Temas 2023 mengalami hasil sebesar minus 80.351,10. Ini berarti perusahaan tidak menciptakan nilai tambah bagi para pemegang sahamnya selama periode tersebut. Dari keseluruhan hasil ini, rekomendasi saya terhadap PT Temas menunjukkan bahwa perlu dilihat lebih detail dan mempertimbangkan beberapa hal. Maka itu langkah yang baik adalah untuk tahan atau stop sebagai seorang investor dan dapat memantau perkembangan perusahaan, terutama perbaikan dalam EVA. Jika perusahaan berhasil mengatasi masalah EVA, maka kinerjanya akan semakin baik dan keputusan akan membeli perusahaan akan lebih kuat. Sekian dari saya mengenai perusahaan. Terima kasih.